Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Malang dan yang terhormat Kepala SMK Teks Malang dalam hal ini diwakili Bapak Agus Maimun, terima kasih sahabat Prawo. Kemudian Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha ataupun yang mewakili di SMK Negeri 1 Malang pada siang hari ini. Terima kasih setingkatnya Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya saya juga mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sebagai moderator dan juga untuk presenter yang kedua. Dalam hal ini, perkenalkan nama saya Anang Junaidi Bapak Ibu, calon guru penggerak dari SMK Teks Malang, serta rekan saya, senior saya, Ibu Nurul Fadah. Terima kasih Bu untuk tambahkan ruangnya di SMK 1 Malang ini terkait dengan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan ini mohon maaf sekali bukan untuk memberikan atau menggurui, bukan untuk memberikan suatu pemahaman yang harus berbuatan. Ini untuk berbagi Bapak Ibu, kita sharing untuk berdiskusi, membagikan hal yang positif yang sudah kami terima pada teman-teman sekaligus sebagai pelengkap untuk tugas kami di modul 1.4. Ada juga Pak Ahyat ya Pak, terima kasih Bapak sebagai senior CDP kami. Kepada nanti bisa berbagi juga Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung untuk susunan acara pada presentasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua langsung pemaparan gitu. Sekiranya untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita buka acara disimulasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua Bapak Ibu dalam pemaparan dan disimulasi dari modul 1.4 budaya positif GWB. Silakan kami persilakan pada Ibu Nurul Fadah untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tegang deh, saya tuh grogi, asli saya grogi, tapi memang tadi seperti sampaikan Pak Nanang, melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak yang merupakan PR paling berat adalah seperti ini. Jadi tidak sekedar dapat ilmu untuk diri sendiri, tapi berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Berkenan, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, dan sekali lagi jika ada yang keliru saya siap dikoreksi. Bapak Ibu juga banyak yang senior, lebih senior dari saya. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk sebuah perubahan pendidikan yang lebih baik. Begitu nih Bapak Ibu, saya mulai. Ini yang selalu ada di guru penggerak, yaitu salam bahagia, salam guru hebat. Katanya seperti itu, tapi saya grogi jadi nggak bahagia. Kemudian saya mulai. Ini modulnya judulnya budaya positif. Seperti yang tadi disampaikan Pak Nana, banyak sekali pokok bahasan yang saya dapatkan di sini dan semuanya baru. Kemudian ini yang sering kadang-kadang membuat kita perlu belajar tentang bagaimana mendisiplinkan anak. Di sini kita belajar bersama bahwa anak kita yang jumlahnya berapa Bu itu? 2045 dengan beraneka rupa latar belakang bukan hal yang mudah untuk mendisiplinkan anak, bukan juga hal yang tidak mungkin. Jadi segala sesuatu itu mungkin, tetapi membutuhkan proses begitu. Nah, kemudian dalam budaya positif ini yang namanya hukuman,
yang namanya penghargaan perlu kita satukan cara berpikir, satukan pemahaman. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman seperti membaca, membersihkan lingkungan itu juga akan mendisiplinkan anak? Apakah memberikan penghargaan juga akan memberikan motivasi untuk anak? Sebagai contoh mudah, mungkin anak kecil, kamu kan sebentar lagi sudah naik kelas 4. Kalau udah naik kelas 4 berarti harus sholat 5 waktu. Nanti dikasih hadiah deh sama ibu, misalnya begitu. Kalau saya biasanya ke anak begitu, puasa 1 hari kuat enggak kuat, nanti dikasih hadiah deh sama ibu. Nah, penghargaan dan hukuman menjadi 2 hal yang dua-duanya ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan inilah yang dipelajari di budaya positif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Nana, ada 6 pokok tema, dan kita mulai dari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini diagramnya Bapak Ibu, bahwa dimulai dari teorinya Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Kita mulai dari sebelah kanan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sepakat bukan Bapak Ibu? Maka kita manusia dewasa, apa yang kita lakukan tidak bisa dikontrol siapapun, bahkan mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, kadang-kadang menjadi hal yang terpaksa melakukan sesuatu karena diperintah. Saya wakil kepala sekolah, Bapak kepala sekolah memerintahkan saya seperti ini. Kadang-kadang ada batin saya yang merasa, jangan aku harus melakukan ini. Nah itu kenapa? Karena kita punya sistem kontrol dan kitalah yang punya hak atas sistem kontrol itu. Nah itu sesungguhnya yang kemudian berkolerasi dengan makna disiplin. Yang di kotak hijau, belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai yang dihargai orang lain. Itulah disiplin. Jadi tidak perlu disuruh, tidak perlu dikasih reward apa dihukum dulu, tetapi dari belajar, proses belajar mengontrol diri. Saya tadi datang ke kelas ini jam pertama masih semberembuk, belum disapu dan sebagainya. Pertemuan pertama di semester ini saya masih memaklumi, dan kemudian tadi ternyata memang teori ini benar. Walaupun mereka sudah kelas 12 dan mereka sudah tahu piket, karena hari Senin mereka sudah mensepakati piket, artinya hari ini hari Selasa, hari kedua. Tapi tetap ada yang terlewat dari sistem kontrol mereka. Belajar untuk mengontrol bahwa saya hari ini piket, saya nyapu. Perlu saya datang dulu, saya ingatkan dulu, kemudian baru mereka bergerak. Berarti ada makna disiplin ini yang belum tergali dalam diri anak didik kita. Kemudian untuk yang tekanan selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Saya berdiri di sini juga memiliki tujuan. Bapak Ibu Karsorau memenuhi undangan saya juga memiliki tujuan. Menyatukan tujuan itu menyatukan hati dan pikiran dan pemahaman, dan itulah yang kemudian menjadi motivasi. Misalnya saya pikir karena saya takut dihukum turun. Misalnya saya menjaga kebersihan karena nanti Bu Nurul akan memberikan hadiah. Saya ingin tertib pikir karena saya menghargai diri saya sebagai pribadi yang disiplin. Nah ini sesungguhnya motivasi intrinsik ini yang ingin kita unggulkan dalam budaya positif. Dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa dioprak-oprak, tanpa dikasih hukuman, tanpa dikasih penghargaan. Berat sekali Bapak Ibu, kita besok anak-anak kita seperti apa Ibu Devi yang sudah setahun di sini, bagaimana perasaan Anda? Saya kira saya yang sudah 16 tahun di sini pun seperti itu, apalagi saya dapatnya
ngajar pemasaran loh, saya Bapak Ibu perso kira anak pemasaran seperti apa, berarti lalu guru pemasaran juga perso seperti apa, namanya apa tuh lipstick, namanya sekarang ada alis, eyeshadow yang cetar membahana kayak Sariwi. Betapa sulit memberikan tadi pemahaman bersama, belum saatnya nak, belum wayai, belum umurnya. Nah itu yang kemudian motivasi intrinsik ini yang perlu bersama-sama kita gali, kita kembangkan, kita semai dalam hati anak-anak kita tercinta. Itulah yang kemudian disebut nilai-nilai kebajikan universal, bahwa kesadaran saya ingin tertib, kesadaran bahwa saya ingin disiplin, kesadaran bahwa saya ingin menjadi orang yang lebih baik begitu. Nah kemudian lanjut ke kolom kanannya, model berpikir, menang-menang, kolaborasi, konsensus, penciptaan pilihan-pilihan. Ini ketika kemudian motivasi intrinsik ini tidak berjalan, kita perlu ada stimulan dari luar, karena motivasi intrinsik anak-anak kita belum terintegrasi dalam dirinya, belum ada keinginan disiplin, belum ada keinginan menjadi orang tertib, kadang-kadang masih suka bersenang-senang. Maka yang dibutuhkan dalam kolom yang ketiga, berkolaborasi Bapak Ibu, saya dan panjenengan dengan anak-anak. Untuk apa kolaborasinya? Untuk menciptakan pilihan-pilihan. Anak-anak kita perlu dikasih pilihan. Nah, kamu itu kalau disiplin nanti akan seperti ini, kalau tertib akan seperti ini, kalau memilih bebas akan seperti ini. Itu pilihan-pilihan yang kemudian anak kita akan terbuka cakrawalanya. Oh iya benar kata Bu Iko. Kalau saya terlambat terus, bagaimana saya akan mendapatkan pelajaran dengan baik begitu. Nah kemudian disitulah peran guru sebagai menduduki 5 posisi kontrol yang kemudian bisa lebih memilih mau menjadi posisi kontrol yang apa. Ini nanti akan lebih detail lagi pada selanjutnya. Kita akan lanjut mawon, dimulai dari kata disiplin, karena tadi temanya adalah disiplin positif. Ini kalau dalam ilmu psikologis kita semua sudah paham, arti disiplin adalah belajar dan berkonotasi disiplin diri yang asalnya dari intrinsik, bukan karena teguran, bukan karena paksaan. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju tujuan yang ingin dia hargai. Saya disiplin, maka saya akan menjadi manusia yang lebih dihargai, lebih menghargai waktu, dan lebih memanfaatkan waktu dengan efektif misalnya. Itu kesadaran dalam diri dia. Kemudian yang membuat kita sering kecewa, kenapa? Karena budaya di masyarakat kita, maka disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menuntut murid kita untuk patuh. Ini loh, tata tertibnya seperti ini, kamu patuhi ya, begitu. Nah inilah kemudian yang perlu kita samakan pemahaman bersama-sama, bahwasanya kecenderungan masyarakat kita menghubungkan kata disiplin itu dengan sesuatu yang tidak nyaman, terlambat, bukan hal yang patut dihargai, bukan sebuah capaian yang mulia. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Di sini sudah dijelaskan sifat-sifat positif manusia yang punya tujuan mulia dan kita semua memilikinya. Kita semua memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Pagi-pagi mungkin karena ruangan saya kotor, saya berinisiatif menyapu sendiri tanpa harus ngoprak-oprak bapak ketiga. Itu kebajikan universal yang kita sepahami, itu hal yang baik. Mungkin Pak Devita sebagai ahli IT dipanggil ibu-ibu, Pak Dev ini gimana, dengan senang hati Pak Dev mengajari. Itu kebajikan universal, tanpa pamrih, tanpa kemudian ada sesuatu yang diharapkan Pak Devita, benar-benar hanya ingin membantu. Itu namanya kebajikan universal. Nah kemudian kalau dalam teorinya Dr. William Glasser, perilaku perbuatan yang memiliki tujuan yang kemudian dikaitkan di sini, yang dia yakini, seseorang meyakini perilaku itu yang motivasinya dari intrinsik. Sekali lagi yang digarisbawahi adalah
motivasi intrinsik dari dalam diri. Bukan karena saya takut sama kepala sekolah makanya saya patuh begitu, tapi karena memang saya menyadari itu kebaikan untuk saya. Saya datang tepat waktu karena bukan takut di absen jadinya T, tapi karena saya tahu ketika saya tepat waktu akan ada kebaikan untuk diri saya begitu. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada dalam login. Monggo Bapak lanjut, silakan. Yang kita sudah hafal nih Bapak Ibu 6 profil pelajar Pancasila, saya di guru penggerak yang diutak-utak 6 profil pelajar Pancasila ini. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak sekali program-program, kegiatan-kegiatan yang mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita mengenal, saya yakin ini sudah bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu semua, bahwasanya motivasi terbagi menjadi 3, eksternal, dan internal. Kenapa eksternal ada 2 macam? Karena di sini dikatakan pertama menghindari hukuman, yang kedua mengharap penghargaan. Adapun motivasi internal hanya 1, karena memang ingin menghargai dirinya sendiri, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Saya yakin kita semua memahami orang baik itu kadang-kadang tidak perlu penghargaan dari orang lain ya. Langsung aja kelihatan, oh iya Pak Devita itu baik loh, walaupun nggak pernah dapat penghargaan guru yang terbaik, tapi beliau baik begitu. Itu tidak memerlukan penghargaan dan bukan karena hukuman. Ini yang kemudian kita sebut dengan teori motivasi. Nah, kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita yang kemudian diterjemahkan oleh Kemdikbud dalam kurikulum Merdeka, yaitu merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi sejalan dengan teori motivasi tadi. Memerintah diri sendiri itu yang benar-benar lepas dari segala pengaruh orang lain, segala tujuan-tujuan yang kemudian iming-iming apalah itu benar-benar tidak ada. Kita sholat 5 waktu tidak perlu dilihat orang lain, juga tetap kita sholat gitu. Itu yang kemudian dikatakan pribadi yang merdeka oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pribadi merdeka yang tidak peduli dengan hukuman, tapi dia cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu kalau dalam teorinya begini, bahwasannya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti membujuk seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Karena dibujuk tadi, dorongannya dari eksternal tadi, maka ada faktor ketergantungan. Kalau nggak dihukum, saya nggak disiplin. Kalau nggak dikasih penghargaan, saya nggak disiplin. Ini beberapa dampaknya ternyata jangka panjang tidak akan baik untuk anak-anak kita. Nah, yang betul bagaimana, yaitu memberikan apresiasi. Itu yang lebih tepat menurut yang kami pelajari di guru penggerak. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan sebuah kebajikan, kemudian diapresiasi dengan sewajarnya, memberikan pengakuan, sekedar tepuk tangan, terima kasih kelas ini sudah didisiplin, ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Itu apresiasi namanya. Dengan apresiasi ini akan timbul yang seperti ini, pengakuan dalam diri pribadi. Kemudian murid secara bergantian mendapatkan apresiasi, kemudian akan ada konsistensi. Hari ini Bu Nurul memberikan aplaus karena kelas kita disiplin. Besok lagi akan ada apresiasi lagi. Akhirnya fokus terhadap kebajikan itu. Sekali lagi itu semua tidak mudah. Ini yang saya contohkan dalam modul kami. Mencatat 100 kali ya. Saya pernah Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Pemalang dulu, sampai sekarang masih tidak bisa saya lupakan karena saya tidak suka sama matematika, makanya jurusan saya IPS.
Guru saya namanya Pak Sugeng. Karena saya nggak pintar, saya selalu dihukum dengan suruh menulis. Saya akan belajar lebih giat lagi 100 kali. Luar biasa. Sekarang 30 tahun setelah SMA saya masih mengingat itu hukuman. Mungkin mengelilingi lapangan, mungkin push up 15 kali, dan seterusnya. Kalau hukuman seperti yang di kolom sini, kalau konsekuensi dibedakannya seperti yang disebutkan di sini. Kalau pelajarannya PJOK, kemudian dia terlambat, maka silakan lari keliling lapangan. Itu konsekuensi, karena PJOK memang pelajarannya fisik. Tetapi kalau misalnya terlambat hadir ke kelas, mapelnya saya, mapel bison, kamu terlambat, berarti kamu lari keliling lapangan atau hormat bendera. Itu nggak ada kaitannya dengan mapel saya, maka itu adalah hukuman. Bedanya seperti itu. Nah, ini perbedaannya begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ini mengulang kembali saja, mengingatkan diri saya sendiri, terutama hukuman itu akan berimbas kepada sakit hati. Anak akan membenci, kemudian ada paksaan, kemudian konsep dirinya buruk karena dia malu, dipermalukan, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa kurang dihargai. Itulah hukuman. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari perilaku saya. Jadi anak memiliki stimulus, oh iya, saya memang salah, makanya saya mendapatkan konsekuensi. Anak belajar tentang konsep diri. Kalau saya mengganggu teman, maka saya mendapatkan konsekuensi. Kemudian apa yang dimaksud dengan restitusi? Saya apa Pak anak restitusi? Masih saya ya? Nah, ini restitusi sekali teorinya Gosen 2004 menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, tetapi perbaikan itu muncul dari dalam diri murid. Ya, kenapa sih saya itu telatan? Dia akan menemukan permasalahan dirinya, kemudian mencoba mencari solusi. Ciri-ciri restitusi belajar dari kesalahan. Anak ada kesadaran. Saya anggap yang seperti ini, orang sadar-sadar sampai kamu berkali-kali. Saya di kelasnya juga seperti itu. Selalu jam pertama, selalu dia yang terlambat. Terus berulang seperti itu. Makanya kemudian saya belajar ini, terbukalah pikiran saya. Oh, ternyata ada ya ilmunya. Ternyata selama ini yang saya lakukan kurang pas. Begitu. Jadi ada pilihan yang menuntut mereka untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, kamu saja terlambat, itu kenapa? Dan yang terakhir, saya pokok bahasan yang terakhir dari saya, selanjutnya dilanjutkan Pak Nanang, yaitu keyakinan kelas. Kita sudah punya tata tertib, betul sekali. Nah, kemudian misalkan tata tertib yang kita pahami bersama, menggunakan helm ketika berkendara itu kalau di masyarakat umum, kemudian kalau di sekolah kita juga ada seperti itu. Maka untuk mendukung itu semua perlu motivasi dalam diri siswa, perlu nilai-nilai yang mereka yakini untuk mendukung peraturan yang sudah ada di sekolah kita itu. Nah, ini lingkaran yang saling beririsan. Kalau dalam matematika Bapak irisan ya? Beririsan dari peraturan kelas, tata tertib sekolah, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif, kemudian ada budaya positif. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakannya. Saya hanya mengingatkan kembali, merefresh kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Nah, ini teorinya, ada tabelnya. Aturannya dilarang mengganggu orang lain, maka yang dia yakini saya menghormati setiap orang yang di sekeliling saya. Saya kira itu Bapak Ibu cukup. Saya mohon masukan untuk kebaikan kita semua, termasuk saya sendiri.
Jika ada yang mau didiskusikan, saya sangat senang sekali. Nanti ada sumber-sumber yang lain di sini yang senior-senior semua bisa saling membantu, dan saya juga berterima kasih sekali lagi atas kunjungan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat bersama-sama Bapak Ibu tayangan yang bagus sekali, yang sekiranya nanti bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan Bapak Ibu ketika pembelajaran, ya. Karena apa? Karena selama ini mungkin kita sudah melakukan tugas kita dengan benar, dan ternyata ada beberapa mungkin posisi kontrol yang lebih baik yang mungkin kita bisa aplikasikan. Dan jujur Bapak Ibu, selama saya 10 tahun mengajar di SMNS, maka mungkin senior Pak nanti juga paham. Bapak Ibu nanti bisa melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dapat murid Bapak Ibu. Kemudian guru dapat melakukan restitusi di posisi manajer. Oke, saya sudah sampaikan sama Bu Nurul bagaimana anak nanti kita gali, kita minta konsekuensi anak sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Serta tujuan yang berikutnya adalah guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas kemampuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 motor. Nah, untuk lebih menebarkan lagi pemahaman posisi motor Bapak Ibu, ada video kembali setelah ini Bapak Ibu. Nah, 5 posisi motor yang dimaksud di sini adalah sebagai penghubung Bapak Ibu. Ini mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Anak ada yang terlambat, silahkan kamu lari dulu masuk ke kamar 5 kali gitu ya. Biar apa namanya, anak beringat gitu kan. Tapi yang tadi yang disampaikan belum di awal adalah hukum, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi yang membedakan antara hukuman itu membuat sakit hati gitu menurut gitu. Nah, apa namanya, teringat mungkin nanti selama dia bersekolah bahkan nanti sampai lulus dia dikenal gurunya adalah opa anak yang suka nyuruh saya lari gitu. Mungkin yang akan diingat itu secara psikologinya seperti itu. Nah, kemudian konsekuensinya nanti masuk pada teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu. Nah, ini yang buat merasa bersalah. Nah, apa itu nanti kita pahami bareng-bareng Bapak Ibu. Bertahap kita belajar. Saya juga belajar sendiri, Bapak Ibu, bagaimana saya mengurangi posisi kontrol saya sebagai penghubung supaya bisa menjadi minimal teman, Bapak Ibu. Bisa berkomunikasi dengan anak, tidak ada yang namanya sekat, kadang-kadang kita merasa saya orang tua, saya bisa mendidik kamu. Nah, itu yang mungkin sedikit akan saya rubah seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti bebas bablasan kayak seperti teman dekat kita, tapi ada di mana kita sharing bahwa anak ini bisa kita jadikan teman supaya mereka bisa membawa bahwa dirinya itu dihargai oleh gurunya dan bisa merubah. Selanjutnya ada 3 tahap Bapak Ibu untuk melaksanakan atau kita menggunakan studi diskusi. Nah, jadi ini tahapan nanti yang kita bisa lakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan siswa. Pada yang pertama di sini, sisi yang paling bawah nih, segitiga ini kita berikan segitiga karena ada 3 sisi di sini. Sisi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, kita mengingatkan anak-anak, kamu pernah berbuat kesalahan itu wajar karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan salah satu yang pernah melakukan itu. Kemudian setelah diingatkan, stabilkan identitasnya, kita berlanjut pada validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, nanti di sini kita bisa menggunakan kata-kata kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Misal bertengkar dengan temannya, kemudian mendorong temannya sampai jatuh. Loh, kenapa kamu melakukan seperti itu, Mas? Karena saya tadi kok dibully, Pak. Karena saya tadi disindir, Pak, dan sebagainya. Itu nanti kita tanyakan Bapak Ibu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nanti tanyakan kira-kira seperti itu benar atau tidak. Nah, nanti bisa berpikir dari dalam diri, oh ternyata bukan saya salah. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah divalidasi tindakan yang salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang lebih dahulu sudah kita buat di pelajaran baru menurut biasanya sudah diaplikasikan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu telah kamu sudah sepakati di kelas, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu karena kendala sinyal, tidak bisa ditayangkan semuanya. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf sekali barangkali ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada tadi sedikit permasalahan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi refleksi Bu atau tanya jawab gitu.
Oke, monggo kami persilakan Bapak Ibu sebelum kami akhiri untuk diseminasi ini, saya persilakan Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin tanggapan atau masukan untuk kami atau pertanyaan nanti mungkin saya akan dibantu oleh senior saya dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan atas materi yang dipaparkan dari Bu Nurul dan Pak Nanan gitu. Itu sebenarnya hampir sama dengan teori kepekaan. Jadi kalau kami itu ada istilah macam-macam pendekatan konseling. Intinya dari ya ada behavior, ada humanior, ada segala macam. Intinya itu hampir sama. Semua permasalahan itu dikembalikan ke anak. Jadi tidak ada kami itu dalam memecahkan suatu masalah itu kita memberi solusi. Tapi seperti yang tadi contoh Pak Nanang, video dari Pak Nanang itu, kami itu teorinya dari kami bimbingan konseling itu adalah di mana anak yang dari awal masalahnya apa, terus digali dan anak yang menyelesaikan sendiri. Begitu juga untuk dalam penyelesaian disiplin di sekolah. Contoh kasusnya aja untuk masalah keterlambatan. Kebetulan kami ini tim BK tidak masuk STP 28. Tapi selama ini untuk keterlambatan kami yang membimbing. Cuma yang perlu di sini kita perlu diskusikan atau saya butuh masukan, di samping tim BK itu ada tim kedisiplinan. Kami tidak ada tim STP 2K, tapi tim kedisiplinan. Nah, mungkin kalau tim kedisiplinan ikut guru penggerak terus ada seperti ini mungkin saya bisa terbuka. Tapi kenyataannya ada tim kedisiplinan yang yang seperti saya awal tadi berikan beritahu, kami itu dalam menyelesaikan masalah tidak kami dalam pembimbing tidak kamu lari 10 kali lapangan, itu tidak pernah kami lakukan. Kami selalu menanyakan kenapa dan dia memberi solusinya sendiri. Artinya kami itu mungkin dalam teori kami masuk ke konsekuensi. Seperti itu, intinya seperti itu. Tapi di kenyataannya di lapangan ada tim disiplinan yang kami sendiri tidak bisa, terus kami menyalahkan seperti itu. Itu yang mungkin pertanyaan saya, bagaimana biar kolaborasi antara yang kami lakukan yang menurut kami sudah bersinergi dengan teori guru penggerak ini dengan tim kedisiplinan itu. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika di atas pertanyaannya. Ibu mau menjawab? Baik, bismillah, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya, luar biasa sekali, dan itu langsung kayak saya refleksi diri saya sendiri, Bu. Karena saya kurang lebih 2013 masuk SMA Next Mampu, 2014 saya sudah langsung ditugaskan untuk amatir untuk menjadi ya di bawah kesuaan nih, maka untuk menangani anak-anak yang terlambat bagaimana. Lalu saya terbuka Bu pemikirannya setelah mengikuti ya ini pendidikan guru penggerak, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah salah. Mungkin kenapa? Karena saya posisi kontrolnya tadi kembali lagi saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Saya tidak ambil pusing, saya nggak pandang dulu atau nanti kalau jawabannya sama dengan apa ya sebenarnya kayak Mbak gitu. Syukuran rambutnya, kalau misalnya nggak sesuai saya potong-potong dan sebagainya. Nah itu menjadikan refleksi diri Bapak Ibu. Pasti itu kejadian itu terjadi.